Hai, selamat datang di podcast Bacain Buku. Bersama saya Nia Priani. Kali ini saya akan bacain buku berjudul Catatan Juang karya Firsa Besari. Selamat mendengarkan. Malam minggu suar sedikit kelabu. Wisata semalam ke kedai kopi mengakibatkannya harus terbaring di kamarnya. Ia sesekali mengelap ingus, menyesali daya tahan tubuhnya yang memang lemah. Flu datang menyergap, tanpa peduli kesibukan penderitanya. Biasanya kalau sudah begini, Suar akan tenggelam dalam dunia maya, berbincang di kolom chat hingga lelah dan ketiduran, atau mungkin menelpon ibu dan bermanja-manja via sambungan interlokal. Namun kali ini, lagi-lagi, ia memilih untuk membaca buku bersampul merah sambil menunggu kantuk akibat obat yang baru saja diminumnya. Suar kembali bersin, terkapar, tak berdaya. Alam pikirannya membawanya teringat kepada bapa yang sedang sakit di kampung halaman sana. Sudah sepatutnya Suar bersyukur. Jika dibandingkan dengan Juang, Suar masih bisa melihat kedua orang tuanya, akan tetapi dia tidak mampu menahan perasaan tentang betapa menyebalkannya ketika sebuah penyakit mengubah segalanya. Di usianya yang baru menginjak angka 24, ada banyak hal yang ingin Suar raih. Namun ia sadar, meski tak pernah meminta, Bapak yang sedang sakit membutuhkannya untuk turut andil dalam peran tulang punggung keluarga. Apalagi adik lelaki satu-satunya masih duduk di bangku SMA. Belum bisa diandalkan untuk mencari uang. Hanya ia dan Bapak tumpuan keluarganya. Waktu kecil, Suar yang lugu pernah bertanya kenapa Bapak tidak seperti beberapa temannya yang lain, yang bisa membeli barang-barang mewah meski jabatannya sama dengan Bapak. Bapak cuma menjawab, "Tidak semua orang bisa bekerja dengan jujur. Tidak semua orang kuat hidup susah karena kejujurannya." Sekarang Suar mengerti, harga sebuah kejujuran sangatlah mahal, sampai harus mengorbankan cita-cita. Namun, ia tidak pernah marah, tidak sedikit pun. Setelah melihat beberapa rekan Bapak diciduk karena dugaan korupsi, Suar lega karena sang ayah selalu menekankan pentingnya kejujuran. Mungkin kalau saja ia boleh memprotes, ia ingin para pelaku korupsi yang terkena stroke bukan ayahnya. Suar mengambil nafas dalam-dalam, lalu menghembuskannya. Ia sadar pikirannya jadi semakin melantur. Dengan telinga berdenging dan hidung beringus, Suar melanjutkan membaca deretan kata-kata dalam buku bersampul merah. Melawan rasa takut. Pernah satu kali, aku bersama bandku terpilih untuk berkompetisi musik antar SMA, dan sebagai gitaris, aku membuat band kami gagal lanjut ke babak berikutnya, karena aku salah injak efek gitar. Ning! Suara frekuensi tinggi dari gitarku yang mengganggu telinga manusia normal, membuat juri mencoret nama band kami. Dari sana, karena perasaan bersalah pada teman-teman bandku, aku tidak berambisi lagi bermain musik, kecuali mungkin sekedar bermain gitar di dalam kamar. Rasa takut seperti itu terkadang menghinggapiku hingga beberapa tahun kemudian jika aku akan melakukan sesuatu. Biasanya, kalau sudah berpikir tak karuan, aku akan push up sampai degup jantungku mengencang dan tubuhku berkeringat, bukan karena gugup, melainkan karena berolahraga. Setelah itu, aku berpikir ulang dengan lebih tenang. Waktu pertama kali menuangkan pemikiran dalam bentuk tulisan, aku pun takut. Bukankah manusia seperti itu jika memulai sesuatu? Selalu ada rasa takut yang menghantui. Apalagi terkadang orang-orang di dekat kita malah ikut menakut-nakuti. Dan orang-orang yang membenci kita malah mendoakan agar kita jatuh. Rasa takut ini diperparah oleh kritik pedas orang-orang terhadap apa yang kita lakukan. Kita pun berpikir untuk mundur karena merasa tidak punya talenta. Tunggu dulu, beberapa orang memang diberkahi dengan talenta, tanpa perlu berusaha. Mereka seakan memiliki kemampuan yang datang dengan sendirinya untuk berkreasi. Apakah orang-orang seperti itu adalah orang beruntung? Tidak juga. Orang-orang yang diberkahi dengan talenta itu mirip dengan orang-orang yang diberkahi dengan kekayaan turunan. Mereka belum tentu mampu menghargai apa yang mereka punya. Sebaliknya,
Orang-orang yang tidak begitu berbakat tapi memiliki keinginan besar untuk sukses di bidang yang mereka cintai, biasanya akan lebih gigih berusaha. Mereka akan sekuat tenaga mengejar orang-orang yang sedang berleha-leha di singgasana. Makanya, aku selalu percaya, orang-orang sukses di dunia ini bukanlah orang-orang berbakat, melainkan orang-orang yang berjuang tanpa kenal menyerah. Sebetulnya, kalau dirimu sedang takut, tidak perlu push up sepertiku. Hehehe. Cukup telaah ulang. Di dunia ini hanya ada dua macam rasa takut. Rasa takut yang beralasan dan yang tidak beralasan. Takut perampok itu beralasan. Rasa takut dirampok membuat kita tahu cara bertahan hidup. Sementara, takut melakukan hal yang kita sukai itu tidak beralasan. Iya, sama sekali. Ya, sama tidak beralasannya dengan takut hantu. Jadi jangan takut jika orang-orang menakut-nakutimu. Mereka cuma takut melihatmu sukses. Jangan sedih kalau mereka menghinamu. Mereka cuma sedang mendefinisikan diri mereka sendiri. Jangan marah bila mereka membicarakanmu di belakang. Mereka cuma sedang kesal karena kau lebih unggul dan ada di depan mereka. Dan jangan minder jika mereka mengkritikmu. Itu tandanya mereka peduli. Kita adalah apa yang kita pikirkan, bukan apa yang mereka pikirkan. Kita adalah apa yang kita inginkan, bukan apa yang mereka inginkan. Tak usah berhenti melangkah. Jatuh dan terluka itu hal yang biasa. Semua akan menang pada waktunya. Suar seakan lupa dengan rasa lemas tubuhnya akibat flu. Hatinya tertohok. Kata siapa ia harus melupakan cita-citanya? Siapa yang melarangnya mengejar mimpi-mimpinya? Yang jelas, sang ayah tidak pernah melakukannya. Suar sendirilah yang memutuskannya, terdorong oleh kondisi ayahnya yang sakit. Saat ini ada sebentuk pemikiran baru dalam bentuk Suar. Ia memutuskan selama orang tuanya masih ada bersamanya, bukan hanya karena nafkah yang harus ia beri, tapi juga sebuah perasaan bangga. Ia harus membuat orang tuanya bangga karena telah menyekolahkannya ke jenjang tertinggi, karena telah membuatnya sukses di bidang yang selama ini ia impikan. Suar meletakkan buku di sampingnya, lalu segera meraih ponsel yang berada tidak jauh darinya. Ia memegang erat ponsel, memejamkan mata, komat-kamit membaca doa sebelum akhirnya menelepon ibu. Ia berniat mengutarakan rencana yang selama ini kerap muncul dalam kepalanya. Namun, saat nada sambung terdengar, Suar kembali mematikan telepon. Mungkin lebih baik kukatakan langsung saja, ucap nyalinya yang mendadak menciut. Suar melemparkan ponselnya ke atas ranjang. Ia beranjak mengisi baterai kamera DSLR-nya. Esok jika kondisi fisiknya sudah membaik, ia akan melakukan salah satu hal yang pada suatu masa pernah membuatnya merasa teramat hidup. Rintik mengetuk kaca jendela kamar Suar. Sudah 2 jam berlalu, tetapi hujan belum juga mereda. Sebuah suara milik penghuni kosan yang lain terdengar di luar kamar, menggerutuk kesal karena mesti terlambat pergi ke undangan pernikahan gara-gara hujan. Sementara Suar lebih memilih untuk memandangi jendela, menikmati denting hujan dengan satu album milik Bon Iver. Flu yang sedari kemarin menyergapnya perlahan hilang dalam sesapan secangkir teh hangat beraroma melati. Begitu pula rasa sakit hatinya. Ada yang bilang, kenangan selalu datang bersama dengan genangan air hujan. Namun Suar tidak sepakat. Karena perlahan kenangan tentang Ricky bisa diingatnya tanpa rasa sakit. Menghargai hal-hal kecil adalah kuncinya. Andai saja mereka mau mendengar dengan sesama, bahkan rinai hujan pun memiliki irama, pikirnya. Kalau ia masih Suar yang dulu, mungkin reaksinya terhadap hujan akan sama seperti teman kosannya yang lain. Suar melirik dan tersenyum kecil ke buku bersampul merah yang tergeletak di atas kasurnya. Hujan dan kenangan. Baru saja akan kulangkahkan kaki keluar dari rumah, tetes demi tetes hujan jatuh dari langit. Sial, langsung saja hatiku kesal. Padahal aku sudah membuat janji dengan beberapa kawan untuk bertemu di luar. Kalau begini, siapa yang harus kusalahkan?
Sambil mendengus, aku terduduk di garasi rumah dan mengutuk keadaan. Sejak kapan kita menjadi pembenci hujan? Apakah sejak kita terlalu sibuk dengan urusan duniawi? Ataukah sejak kota yang kita tempati mengenal banjir? Betapa lucunya kita yang terlampau sering menyalahkan hujan atas terhambatnya kegiatan kita. Padahal manusia punya hal canggih yang disebut dengan payung dan jas hujan. Dan soal banjir, apakah memang benar hujan yang salah? Ataukah karena manusianya yang hobi sembarangan buang sampah? Hujan makin deras menyambangi bumi. Karena teringat akan beberapa bagian genting yang sudah bocor, kubuka lagi sepatuku, lalu beralih ke tengah rumah. Maklum, rumah tua, panci dan ember menghiasi seisi rumah setiap kali hujan angin datang. Lagi-lagi, apakah hujan bersalah? Seberes menaruh ember dan panci di sana-sini, aku kembali duduk di garasi. Langit masih saja menurunkan air matanya. Kapan terakhir kali kita bersenda gurau di bawah hujan? Kapan terakhir kali kita bersenda gurau di bawah hujan? Kapan terakhir kali kita tertawa riang tanpa peduli bagaimana rupa dan kesehatan kita setelah basah kuyup? Kapan terakhir kali kita duduk diam dan mengulang kenangan yang menyelinap dari balik hujan? Kapan terakhir kali kita menyampaikan kerinduan pada rinainya? Hujan tidak pernah turun dengan maksud yang buruk. Waktu dan keadaanlah yang membuatnya terasa buruk. Bukankah cinta juga begitu? Hujan tiba di bulirnya yang terakhir. Aku melangkah pergi. Kulihat kolom chat, ternyata kawan-kawan yang lain pun terjebak hujan dalam perjalanan. Rasa kesal memuat bersama genangan air yang terbawa mentari. Jadi, kami semua sama-sama terlambat. Aku tertawa sendiri. Kadang sesuatu yang terbaik datang tidak tepat waktu. Setelah kita puas bercengkrama dengan rasa kesal dan rasa sesal terlebih dahulu, bukankah cinta juga begitu? Mega mendung lamat-lamat menghilang. Suar keluar dari kamar, memakai sepatunya, mencangklong tasnya lalu berjalan pergi. Kebanyakan orang suka wangi tanah kering yang ditetesi air hujan. Patrick Hart. Begitu mereka menyebutnya. Namun lain dengan Suar. Ia justru suka suasana sehabis hujan. Juga udara sejuk yang perlahan dihangatkan kembali oleh matahari. Dan tempat paling tepat untuk menikmatinya tentu saja taman kota. Setidaknya, taman adalah tempat penghilang stres yang paling mudah dijangkau. Sesampainya di taman kota, Suar mengeluarkan kamera dari tas punggungnya. Setelah sedikit mengotak-atik kameranya, ia mulai merekam video. Dari sepasang muda-mudi yang sedang memadu kasih, lansia yang sedang jalan santai, hingga burung-burung yang sedang bertengger manis di dahan pohon tak luput dari bidikannya. Dan perasaan rindu akan melakukan sesuatu yang telah lama tidak ia lakukan sangatlah nikmat. Suar hampir lupa betapa mengambil video begitu menyenangkan. Sesekali ia lihat kembali gambar di kameranya. Kemudian ia hapus beberapa gambar yang dirasanya sek atau tidak stabil. Maklum, kapasitas kartu memorinya tidak begitu besar. Jadi ia mesti menghapus gambar yang tidak perlu. Setelah puas merekam, Suar duduk di salah satu bangku dan menikmati suasana taman kota. Ia hirup dalam-dalam wangi hujan yang tersisa di dedaunan. Seorang kakek duduk di sebelah Suar. Ia terlihat sedang membetulkan tali arlojinya yang lepas. Matanya yang rabun dan tangannya yang bergetar menyulitkan kakek tersebut. Suar dengan senang hati menawarkan diri untuk membantunya. Setelah mengucapkan terima kasih, kakek itu berjalan pergi. Hati Suar menghangat, lebih hangat dari siraman mentari. Kebaikan tidak selalu tentang membagikan harta. Aku seringkali lupa bahwa kita bisa menjadi pembawa kebaikan kecil setiap harinya. Karena merasa sudah cukup mendapatkan video untuk nanti ia edit, Suar mengeluarkan buku bersampul merah dari dalam tasnya. Beberapa tulisan ada yang ia baca ulang, dengan lebih perlahan. Jika di awal-awal ia mengatur mode pemikirannya ke arah mencari petunjuk,
Kini mode tersebut ia ubah menjadi pencari inspirasi. Dan ketika kini pemikirannya menjadi lebih terbuka, kata demi kata yang tertulis di dalam buku semakin terasa sebagai dorongan. Menjadi terasing. Malam kian mencekam di hutan pos 7 sebuah gunung sewaktu aku berkemah. Udara dihiasi kabut, suara angin yang mendesau menggaruk-garuk tendaku. Entah karena pikiranku tidak karuan, entah karena ini malam Jumat, hawa di sekitar lahan perkemahan terasa mistis. Di dalam tenda, aku ketakutan sendiri. Menyalakan senter, salah. Mematikan senter juga salah. Tunggu dulu. Suara apa itu? Di kejauhan, terdengar ramai-ramai. Makin lama, makin mendekat. Ternyata ada segerombolan pendaki ikut berkemah di depan tenda yang kudirikan. Syukurlah, aku langsung bernafas lega. Malam yang tadinya mencekam, kini berubah ceria. Aku kemudian berkenalan dengan mereka. Kabut perlahan menghilang. Selepas membuat api unggun, kami bercerita tentang ini dan itu, sambil sesekali tertawa. Seseorang dari mereka ternyata baru pertama kali naik gunung. Orang itu berpendapat bahwa asiknya naik gunung adalah momen seperti ini. Bertemu persahabatan baru dan kehangatan di tengah dinginnya malam. Aku rasa iya betul. Gunung bukanlah tempat untuk pamer, tempat untuk berhitung ketinggian, apalagi tempat untuk menambah jumlah puncak yang sudah kita daki. Mungkin kita baru akan mengerti esensi dari sebuah perjalanan saat kita sudah tidak lagi melakukan perjalanan cuma untuk dibilang keren oleh orang lain. Saat kita sudah tidak lagi sibuk mengingat tempat apa saja yang sudah atau belum kita kunjungi, bukankah perjalanan yang seru itu dilihat dari persahabatan yang kita jalin dengan orang-orang baru? Bukankah perjalanan yang hebat itu diukur dari seberapa banyak pelajaran yang kita ambil dan seberapa banyak kebaikan yang kita berikan? Tatkala malam berganti pagi, kami kembali melangkah penuh semangat. Kami lalu tiba di padang rumput yang mahal luas. Indah sekali. Walau begitu, kutahan diriku agar tidak terlalu banyak mengambil gambar. Kupikir banyak sekali wisatawan yang sibuk memotret ketika tiba di sebuah tempat wisata, tanpa benar-benar ada di sana saat itu juga. 1-2 kali berfoto sudah lebih dari cukup. Sisa waktu biarlah kuisi dengan menikmati keindahan alam. Kita seringkali melihat, namun tidak menyimak. Mendengar namun tidak memperhatikan, mengabadikan namun tidak menikmati. Padahal, sebuah kenangan akan tercipta jika kita hadir secara utuh tanpa sibuk memikirkan akan posting foto dan video keindahan alam apa di media sosial. Toh, alam merupakan tempat untuk merenung, melepas kepenatan, menemukan persahabatan baru, dan mensyukuri karunia Tuhan. Semoga kita tidak lupa alasan kita bertualang. Lensa terbaik adalah mata. Kamera terbaik adalah otak kita. Jangan cuma foto yang tercipta, namun lupa untuk merangkai cerita. Satu halaman berganti satu halaman, kemudian bertambah satu halaman dan satu halaman lainnya. Tanpa terasa, selama beberapa hari terakhir, sudah puluhan halaman buku bersampul merah yang sudah Suar baca. Kadang, untuk beberapa tulisan yang Suar suka, ia akan membaca ulang 3-4 kali. Setelah merasa cukup hatam dengan puluhan halaman awal, baru Suar melanjutkan ke halaman baru. Suar sama sekali tidak mengenal sang penulis. Namun entah kenapa, catatan Juang terasa begitu intim. Mungkin rasa itu yang tidak ia dapatkan di buku-buku teks atau how-to yang pernah ia baca. Bagi Suar, buku-buku motivasi selalu terasa menggurui dan kurang manusiawi. Lain halnya dengan Juang yang muncul sebagai sosok tidak sempurna. Suar menemukan manusia biasa yang menuntunnya untuk menjadi manusia yang lebih baik. Ini adalah hari Senin, yang konon katanya merupakan siksaan bagi manusia yang hidup di kota-kota besar. Baru-baru ini, Suar menyadari bahwa Senin tidak pernah bersalah. Kegiatan yang tidak bisa kita nikmatilah yang membuat berasa
Kegiatan yang tidak bisa kita nikmatilah yang membuat sebuah Senin terasa begitu buruk. Dan untuk Suar, hari ini akan menjadi neraka terakhirnya. Setelah menggenapkan hati dan membulatkan pikiran, Suar tiba pada satu keputusan, dan ia akan mengutarakannya hari ini. Jantungnya berdegup kencang, setelah dirinya merasa belum siap. Bagaimana jika setelah ini tak ada tangan yang menyelamatkanku? Tanyanya pada diri sendiri. Ia memejamkan mata. Demikian buku catatan juang karya Firsal Besari. Untuk lebih detailnya, silakan teman-teman beli bukunya di toko buku kesayangan kamu. Terima kasih telah mendengarkan podcast Bacain Buku. Nantikan episode selanjutnya. Dan bagi kamu yang ingin request buku apa yang akan saya bacakan, silakan DM di Instagram saya @aniapriani_18. Sampai jumpa.